dari Taipei. Hari ini aku bangun lumayan siang, meskipun nggak terlalu siang. Dan agendanya adalah dari sekarang sampai nanti pulang itu explore Taipei. Dan aku mau cari sarapan dulu. Ini masih nunggu bis untuk ke dua stasiun selanjutnya setelah ini, supaya aku makan, habis itu baru aku mau explore. Explore-nya sampai ganti tahun gak tuh? Aku akan melakukan semua hal untuk terakhir kalinya sebelum tahun berganti. Makanya hari ini aku mau menjadi manusia spontan untuk merayakan semuanya. Untuk Taipei kali ini, aku itu nggak bikin itinerary sama sekali. Cuman bermodal dari beberapa rekomendasi orang yang lihat story aku waktu ke Taipei. Bahkan tempat makan ini aja aku baru temuin tadi pagi karena aku iseng. Pokoknya di trip kali ini aku nggak pengen terlalu banyak babi bu kesana kesini. Aku ingin menikmati hari terakhir di tahun ini dengan leluasa. Dari halte bis tujuanku menuju tempat makannya masih perlu jalan beberapa meter lagi, tapi nggak masalah karena ini Taiwan. Dimana ini adalah negara yang sangat memprioritaskan pejalan kaki. Belum juga jalanannya bersih, pengendara semuanya taat. Sampai sekarang yang bikin aku kangen sama Taiwan itu adalah experience sebagai traveler yang merasa aman dan nyaman di negara ini. Jadi aku udah sampai di tempat makan yang aku tuju. Lokasinya pas nih di depan aku dan ternyata antri. Lihat nih, lumayan banget antriannya. Tapi tidak apa. Sangat tidak apa-apa. Gak apa-apa, kita ikut antri aja. Ternyata ada dua tempat yang bisa bikin aku antri makanan. Pertama Jepang, kedua Taiwan. Jadi kita tunggu. Aku tuh sebenarnya nggak tahu juga bakal makan apa di sini. Karena aku nggak tahu menunya, tapi aku kayak pengen aja ikut pengen aja ikut antri, pengen aja ikut milih makanan. Lucu banget kan aku datang sendiri, jadi aku minta tolong orang di belakang aku tuh jagain posisi aku buat ambil menu. Kalian bisa lihat di sini harganya murah banget. Nggak lama setelah aku mendapatkan menu, aku dapat tempat duduk, yang mana tempat duduknya sharing ya, karena di sini tuh rame banget. Jadi setelah menunggu sekitar 30 menit, aku berhasil masuk dan aku benernya nggak tahu mau mesen apa. Aku mau mesen Chinese omelette yang aku makan di Star Hostel waktu itu. Ini enak, dan juga soy milk. Ini keduanya cuman 65 NTD, which is itu cuma sekitar 30.000 something, 35.000 something lah intinya. Dan menurut aku itu murah banget. Untuk ukuran kita lagi liburan di Taiwan, makan 35.000 tuh murah banget. Ini adalah soy milknya. Terus orang yang duduk di belakang aku itu banyak banget. Ini semuanya benar-benar penuh. Dan aku tuh juga duduknya sharing bareng sama orang lain. Jadi let's go, kita coba makanannya. Chinese omelette ini sangat lokal, sangat Asian menurut aku, karena dia tuh kayak dilapisin kulit chips, habisnya tuh di atasnya tuh telur, isi daun bawang. Makanya aku sangat suka, karena ini sangat Indonesia menurut aku. Ini soy milk. Susu kedelai. Pagi-pagi makannya sehat banget ya, susu kedelai sama telur. Pokoknya kalau kamu one day ke Taipei wajib makan di sini karena enak banget. Saatnya melanjutkan perjalanan. Jadi ada satu destinasi yang emang pengen banget dari awal aku datengin. Ini adalah destinasi bersejarah yang mana aku cukup penasaran sama isinya sejak aku membaca tentang sejarahnya. Dan untuk kesana kita perlu naik bis. Jadi aku akan menuju satu halte terdekat untuk cari bis nomor yang sesuai dengan tujuan aku. Semua arahan itu aku percayakan sama Google Maps, walaupun kadang masih agak-agak nyasar ya Wak. Ini dari pintu masuknya, ada yang udah tahu nggak destinasinya namanya apa?
Ngomong-ngomong, pintu masuknya tuh ada beberapa, jadi aku masuk dari pintu yang paling dekat dengan halte bis tujuanku tadi. Masuk, lihat beberapa bunga yang udah mekar, ini kayak bunga sakura deh, soalnya cantik banget. Sekarang ini kan hari ke-9 aku solo traveling di Taiwan ya, badan aku tuh emang tidak bisa bohong dia. Jadi sebelum aku mau explore, aku stretching dulu karena pegel banget. Menurut aku tempat ini tuh keren banget, karena bayangin deh, ada bangunan seperti ini di tengah kota, di jantung kota sebuah negara. Wow. Terus ya, mana ini masuknya gratis lagi. Kayak Taipei. Oh, bagus banget gitu. Kalau aku bisa bilang tipe cowok aku Taipei. Taiwan tipe cowok aku. Jadi kalau ada yang nanya, tipe cowok kamu kayak gimana? Kayak Taiwan. Kayak Taiwan, baik hati, maju, kaya. Atau kayak Singapura, muda, kaya, keren, hebat, internasional. Singapura gokil sih. Singapura, Taiwan adalah tipe cowok aku. Kalau mereka adalah manusia, bakal aku kejar. Bangunan megah di jantung kota ini menyimpan banyak sekali cerita sejarah dan seringkali disebut sebagai Chiang Kai-shek Memorial Hall. Hal ini dibuat sebagai peringatan kehormatan untuk mantan Presiden Republik Tiongkok pertama yaitu Chiang Kai-shek. Dan ternyata ini tuh luas banget. Jadi aku lagi ada di dalam gedung ini. Di dalam gedung yang ini. Terus ini luas banget. Aku nggak tahu ini berapa hektar ya. Kalau ini skalanya 1:300. Tadi aku masuk lewat sini, jalan sampai sini. Kita bahas sekilas yuk tentang Chiang Kai-shek ini. Beliau itu seorang pemimpin politik dan militer Tiongkok pada abad ke-20. Lalu pada tahun 1926, Chiang Kai-shek ini memimpin ekspedisi utara dalam misi penyatuan negara serta menjadi pemimpin penting di Tiongkok. Dia itu menjabat sebagai Ketua Dewan Militer Nasional Pemerintahan Republik Tiongkok pada tahun 1928 sampai 1948. Tempat ini kita disajikan banyak sekali sebuah kenyataan tentang siapa sih Chiang Kai-shek itu. Juga kamu bisa menemukan alasan kenapa sih beliau itu bisa seberpengaruh itu terhadap Taiwan sekarang. Ini tempat bener-bener luas banget. Luas banget. Ngomong-ngomong, ada satu cerita menarik yang aku dapatkan dari detik.com. Jadi tangga ini katanya berjumlah 87. Aku nggak ngitung lagi waktu di sana. Jadi angka 87 ini melambangkan usia Chiang Kai-shek ketika beliau wafat. Hingga setiap langkahnya itu memberikan makna yang sangat berkesan, yang sangat hebat tentang perjuangan beliau. Meskipun Taiwan dilihat sebagai negara yang sudah merdeka, tapi tahu nggak sih kalau Indonesia itu tidak mengakui Taiwan secara terang-terangan? Kalau fakta yang satu ini tentunya ada pengaruh politik luar negeri. Sudah selesai kembali dari masa lalu, sekarang aku mau ke satu tempat yang sempat direkomendasiin sama kenalan aku, tempat makan vegetarian yang ada di Taiwan. Sekarang aku berangkatnya naik MRT karena kebetulan ada satu pintu exit dari Chiang Kai-shek Memorial Hall itu yang deket banget sama stasiun. Seperti MRT pada umumnya, ada warna dan juga ada nomor. Jadi kita dari tempat tujuan tinggal pilih nih stasiun mana yang akan kita tuju. Dan pembayarannya pakai Easy Card dong. Satu lagi ya, hal yang bikin aku cinta banget sama Taiwan adalah Taiwan itu negara yang sangat ramah untuk lansia, anak-anak, dan para difabel. Aku kagum banget dengan pemerintah Taiwan yang bisa ngasih fasilitas setara untuk semua masyarakatnya. Roti di belakang aku wanginya enak banget semerbak pas aku lagi lewat. Nanti aku mau balik ke sini beli asupan buat nanti tahun baruan. Experience pertama kali datang ke satu negara yang belum kamu kunjungi sama sekali itu enak banget. Khawatirnya tuh pasti ada, tapi excitednya itu loh. Sederhana kayak aku sekarang lagi nyari makan terus masuk-masuk ke pemukiman warga, gemes deh. Hai, aku lagi ada di restoran vegan yang ada di Taipei.
Terus aku pesen makanan, ini kayak vegan egg-nya. Terus ini adalah nasi goreng. Aku tuh kayak hampir 2 hari ini belum makan nasi. Dan orang Indonesia tuh kan kalau nggak makan nasi tuh namanya belum makan ya. Terus aku kayak pas mau pesen burger vegan di sini, aku kayak kayak aku pengen nasi deh. Jadi aku coba buat makan nasi, tapi ini nasi gorengnya enak. Saking laparnya, aku itu sampai fokusnya cuma makan dan gak sempet videoin apapun di dalam restorannya. Tapi ini dia penampakan restorannya, dan kalau kamu vegetarian mungkin ini bisa jadi opsi kamu buat makan di Taipei. Jadi ini tuh udah masuk sore dan cuacanya tuh makin dingin. Untung aku bawa ini. Jadi ini tuh fungsinya adalah melindungi telinga kita, dan aku ngerasa ini sangat membantu. Terus kayak telinganya jadi hangat banget. Enak banget pakai ini. Aku udah selesai makan dan tadi juga sempat top up Easy Card di 7-Eleven. Taiwan udah mulai dingin banget ini. Aku pakai penutup telinga supaya telinga aku nggak beku. Terus sekarang aku mau ke tempat kue yang tadi aku lihat yang wanginya semerbak itu. Aku pengen coba beli satu karena aku penasaran kok bisa kuenya sewangi itu, apakah juga seenak itu. Jadi kita langsung aja jalan. Ini udah deket. Tuh, dia lokasinya ada di ujung jalan. Dinginnya. Haruskah aku balik ke hostel dan mengambil jaket? Kalau traveling di Taiwan itu menurut aku sesuatu yang unik. Negaranya jauh, tapi entah kenapa seisi Taiwan itu membuat aku merasa dekat dengan negara ini. Belum lagi jalanannya yang super duper estetik banget. Kata sebagian orang yang udah pernah ke Jepang, Taiwan, Korea, dan Cina, mereka tuh bakal bilang Jepang nomor 1. Tapi untuk aku, tetap Taiwan yang nomor 1. Tapi ya nggak bisa valid juga kan, ini experience aku. Kalau kamu mau tahu juga gimana rasanya experience traveling di negara ini, langsung datang aja ke sini. Which one is recommend? This is popular. This popular. This popular. Okay, I will buy this. Okay. One. One? Okay. 45. Supaya kamu gak penasaran, jadi ini dia penampakan roti di dalamnya. Ternyata emang bakingnya juga di sini. Pantesan kalau berdiri di depan wanginya semerbak banget. Udah beli satu, mau coba sekarang mumpung ada di dekat sini. Mau coba satu. Let's go. Jadi aku memutuskan beli ini, harganya 45 NTD. Katanya ini cukup populer. Jadi aku mau coba satu. 45 NTD itu berarti sekitar 22.000. Enak banget. Asli ini enak sih. Dalamnya itu asin, jadi ini tuh nggak manis, ini tuh asin justru. Di dalamnya tuh kayak kosong, tapi ada asin-asinnya. Nih, kosong, tapi ada asin-asinnya. Di atasnya ini ada asin-asinnya. Oke, menurut aku enak. Karena saka apa tiba-tiba pas aku lagi makan ini, aku ingat tadi aku beli air di 7-Eleven. Terus pas ada aku foto-foto, aku taruh airnya. Terus sekarang aku kesana lagi nih buat ngambil. Semoga masih ada ya. Airnya masih berdiri tegak seperti sebagaimana aku tadi naruhnya. Cintaku air.
sekarang baru kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Oke, let's go. Aku merasa sepertinya Wangsa Loka ini agak meremehkan dinginnya Taiwan. Tapi aku tidak menyerah, aku tetap lanjut explore pokoknya. Dingin banget, tapi ini definisi Tuhan baik banget karena aku pas nyampe halte biasanya tuh harus nunggu sampai 10 menit, tapi kali ini bisnya bener-bener udah datang di depan aku. Jadi aku udah turun dari bis dan sekarang mau menuju salah satu tempat yang cukup terkenal banget untuk nontonin counting down di Taipei 101 yang view-nya Taipei 101 ya. Nah, aku tuh mau ke sana cuman buat kayak penasaran aja sebagus apa sih tempatnya. Habisnya itu balik, mungkin aku pengen cari tempat kopi segala macam soalnya dingin banget. Oh, lihat tuh. Udah rame banget ternyata. Jadi itu dia teman-teman spotnya, kayak Japanese gitu, dan emang rame banget sih di sana. Aku penasaran, jadi kita coba. Ini dia Taipei 101-nya di belakang aku. Kelihatan gak sih yang ini yang tinggi banget? Wow, keren sih kata aku. Ini bakal keren sih counting down-nya. Wow. Wow. Ini spot di belakang, bener-bener ramai banget. Bahkan orang-orang tuh makin banyak yang datang. Aku sih emang cuma pengen mau lihat aja ya, sisanya aku kayak sudah tidak peduli lagi. Aku juga nggak bakal foto di sana, jadi kita lanjut aja. Let's go. Kita duduk di sini dulu, duduk di sini bentar. Jadi spot foto yang itu ramai banget, bahkan sekarang makin banyak orang. Buat aku yang malas rebutan, jadi aku kayak ya udah aku ngambil kosongan aja, terus udah deh, yang penting ada foto aku selfie tadi. Dingin banget. Sekarang itu masih jam 17:10, mati ini masih jam 5. Kalau jam 00 itu berarti masih 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, masih 7 jam lagi. Kau bayangin masih 7 jam lagi orang-orang itu udah booking spot. Jadi orang-orang tuh tadi aku lewat di parknya, di tamannya, orang-orang tuh udah gelang tikar dan itu banyak banget pada booking spot untuk jam 2, jam 00 untuk counting. Menurut aku itu gokil sih. Tau gak sih kenapa gokil? Karena di Taipei tuh dingin banget. Kamu diem di sana selama 7 jam, gokil banget sih. Kalau aku sih nggak sanggup ya. Kalau boleh jujur ya, aku tuh sampai mati gaya gitu loh, kayak harus ngapain lagi ya, dia masih 7 jam, lama banget ternyata. Mana salahku adalah so ngide keluarnya dari siang, jadi kan itu spend banyak waktu ya. Tapi ya memang kalau misalkan nggak hari ini aku explore beberapa, besok-besok tuh bakal keteteran dan banyak nggak keburu lagi. Makanya sambil nunggu aku mau coba explore hidden gem, siapa tahu ketemu spot yang bagus juga untuk nonton kembang api nanti. Karena aku malas dengan antrean yang tadi, terus aku jalan-jalan, aku nemu spot di sini yang nggak ada orang sama sekali dan bisa lihat Taipei 101. Meskipun nggak full ya, tapi di sana juga nggak bakal lihatnya full sih. Cuman ini enak banget, spotnya sepi, kayak bisa lihat Taipei 101. Nanti pas tahun baru aku di sini sih. Ini spot aku pokoknya. Walaupun di depannya kali, tapi nggak apa-apa, kalinya bersih. Banyak tanamannya. Jadi ya udah di sini aja. Ini di belakang aku Taipei 101. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu mau lihat spot lucu buat fotoan, buat nonton kembang api di Taipei 101, itu spotnya banyak banget. Karena dia kan gedungnya gede ya, jadi dari kejauhan aja kelihatan. Ini dia. Kita cas HP dulu sebelum nanti malah habis waktu tahun baru ya. Hai, jadi aku udah selesai cas HP segala macam. Terus sekarang masih jam 9 malam, tapi di sini udah penuh banget.
kayak banyak banget orang-orang di belakang aku nih terutama udah nunggu karena ini adalah spot yang langsung ada di Taipei 101. Tapi kayaknya aku nggak bakal tahun baruan di sini deh karena view-nya terlalu dekat. Jadi aku sepertinya akan mengambil view yang tadi yang lumayan jauh dan semoga di sana nggak terlalu banyak orang ya. Tapi aku mau lihat-lihat dulu sekeliling karena masih punya banyak waktu. Jadi kita jalan-jalan dulu. Let's go! Jadi menjelang tahun baru itu banyak jalan yang ditutup. Terus ada banyak orang juga dan para fotografer ini udah booking spot dari tadi siang, percayalah. Sebenarnya ya Taipei 101 itu emang pengen aku datengin tuh di siang hari untuk explore. Cuman kalau misalkan aku datang siang dan aku datangnya malam itu kayak double jadinya, makanya aku memilih untuk ya udah datang malam sekalian tahun baru. Aku bisa bilang ya kalau Taiwan itu untuk people crowd the best banget, the best of the best. Taiwan itu ngatur people crowd. Sebenarnya ya menurutku Taiwan tuh juga bukan negara yang festif banget gitu, karena kemarin Natal itu biasa aja dan tahun baru pun kayak cuman biasa aja sebenarnya, cuman kembang api di Taipei 101 yang cukup lama. Tapi karena vibes-nya itu rame, jadi kita itu nggak rasa kayak kita semua tuh ada di satu fase yang merayakan tahun baru sama-sama. Seru banget, semua orang happy. Jadi ini ada stand, bukan stand sih, lebih ke aksesoris yang ada di Taipei 101, full of flowers and lights. Pokoknya ini tuh seru banget, semua orang di sini rame sampai jalanan bahkan ditutup. Kaget karena di sini tuh kayak ada night market gitu loh, kayak dibikin night market, ada jualan baju, ada jualan aksesoris, dan di sini juga banyak banget yang jualan makanan. Terus aku tuh kan pengen makan juga ya, tapi karena nggak ada tempat duduk jadi aku mengurungkan niat dan memutuskan untuk belanja aja nanti. Ketika aku bilang mau ke Taiwan buat tahun baru, banyak banget orang yang heran, kayak lo ngapain sih tahun baru sendirian di negara orang lagi? Ya nggak apa-apa, emang pengen aja untuk merasakan itu. Dan ketika aku di sini bener-bener kayak, aduh ya ampun, ini adalah keputusan terbaikku dan aku happy banget ada di Taiwan sendiri di malam tahun baru. Kayak di tahun ini tuh aku sudah melewati dar-darnya kehidupan bersama banyak orang dan sekarang ini waktunya aku dan diriku. Dan aku ngasih reward itu untuk ada di negara yang emang jadi wishlist aku. Well, I'm so happy with my decision. Karena kita sambil nunggu waktu yang lumayan lama, aku memutuskan untuk masuk mallnya buat jalan-jalan sekaligus lihat-lihat kalau ada yang bagus bisa dibungkus, oke? Waktu masuk ke mall ini baru deh lihat semua harganya warna merah alias diskon. Terus aku tuh cuman pengen keliling aja karena penasaran sama suasananya. Aku bahkan keluar tidak belanja sama sekali. Dan di sini tuh bener-bener kayak lautan manusia di dalam mallnya. Untung aja Taiwan itu akhir tahun dingin. Kamu bayangin kalau akhir tahun Taiwan itu panas, bagaimana kita semua cranky nungguin New Year. Emang sih, nonton New Year di Taipei 101 tuh oke banget, tapi di Taipei 101-nya banget tuh serame ini. Makanya aku cari spot lain untuk New Year-an nanti. Jadi aku lagi jalan kan ke spot yang tadi, terus aku kaget ternyata satu jalan ini ditutup. Gila sih Taiwan, kata aku, dia pintar banget cara mecah crowd-nya, hebat. Seru. Kita jalan, ini masih lagi 2 jam sebelum countdown. Ya sebelum itu mundur. Aku tuh nggak pernah tahun baruan seniat ini, cuman pertama kali aku seniat ini tahun baruan di Taiwan. Tapi aku merasa ini worth it banget. Ya situasi ini sama situasi yang ada di Taipei 101 banget, berbanding terbalik. Di sini masih sepi banget, bahkan aku ke spot yang tadi aja itu masih nggak ada siapa-siapa, masih kayak cuman aku doang. Sampai pada akhirnya aku explore lagi nih di mana ya tempat yang paling lebih enak nih lihat tahun barunya. Akhirnya aku nemulah satu spot lagi yang ada lurusan dari ini, nanti kita nembus gang. Nah tembusannya itu mengarah ke sini. Menurut aku kalau di spot ini tuh bisa lebih leluasa aja ngelihat Taipei 101-nya tanpa kehalang gedung. Ini masih 2 jam lagi. Sekarang jam 22.14. Tapi aku stay aja di sini karena aku juga nggak tahu mau stay di mana. Dan di sini tuh spotnya lebih clear.
Yang kalau di sebelah sana kan ada gedungnya. Kalau buat YouTube kurang sih kata aku. Jadi aku mau ambil spot sebelah sini biar clear. Jadi kembang apinya biar. Ini udah nunggu, sisa lagi 4 menit. Sisa lagi 4 menit. Terus di spot ini tuh udah rame banget, padahal tadi sepi. Aku deg-degan, tidak sabar. Bentar lagi 2025, iya kan? Dingin banget, dingin banget. 泡面要爆好几 Dingin 次。 banget. Oh my god. Sebuah kota hanyalah kota yang berdiri tegak apa adanya. Ia tidak pernah menanti siapapun, namun para pengelana selalu datang untuk mengenal kota itu lebih dalam. Mereka yang mencintai akan tetap kembali untuk menjelajahi lebih jauh, dan mereka yang merasa cukup hanya akan datang sekali. Namun, kota hanyalah sebuah kota yang berdiri tegak apa adanya. Ia tidak pernah berusaha menjadi bentuk lain untuk dicintai, ia hanya menjadi apa adanya dan membiarkan langkah-langkah seorang pengelana menemukannya. Itu adalah cerita yang aku tulis untuk mengakhiri tahun dan juga mengakhiri perjalanan Kelana Saka tahun baru di Taipei. Kita sambung ceritanya di episode yang baru. Jangan lupa subscribe channel Kelana Saka supaya kamu gak ketinggalan cerita seru perjalananku. So yeah, plan your next trip with Kelana Saka. Dah! And with that, the 2024 season comes to an end. Good night!